Jadi jika kalian punya 15 tanaman sesuai dengan ini, bilangan aslinya 15, maka tanaman itu dibagi menjadi 3 bagian dengan jumlah yang sama banyak. Dari 1 liter ini ada berapa banyak 1/4 yang dapat dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mono Channel. Kali ini kalian akan sinau bareng Mamas episode yang pertama, yaitu membahas tentang pecahan dan desimal kelas 6 kurikulum merdeka. Mari kita lanjut ke konsepnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan membahas tentang bentuk bilangan. Nah, bentuk bilangan ini dibagi menjadi 2, yaitu pecahan dan desimal. Di pecahan kita akan belajar tentang perkalian pecahan, kemudian pembagian dan pecahan. Di desimal kita akan belajar notasi desimal, membandingkan 2 desimal, dan mengurutkan desimal. Perkalian pecahan. Yang pertama yaitu perkalian bilangan asli dengan pecahan. Mengalihkan bilangan asli dengan pecahan berarti kalian menggandakan banyaknya bagian pecahan sebanyak bilangan asli tersebut. Maksudnya bagaimana? Jadi seperti ini. Contoh 2 kali 3/5, maka yang digandakan adalah 3/5-nya ini sebanyak bilangan aslinya, yaitu 2 kali. Maka 3/5 ditambah 3/5, maksudnya seperti itu. Ditemukan 6/5. Bisa dipahami kan? Kita lanjut. Bentuk matematikanya dapat kalian tuliskan menjadi seperti ini. A kali B per C sama dengan A kali B per C. Seperti ini. Dengan catatan A, B, C ini adalah bilangan asli dan C bukan atau 0. Contoh 2 kali 3/5 itu bisa dimasukkan seperti kalimat matematika ini menjadi 2 kali 3/5, maka 2 dikalikan 3 hasilnya 6. Jadinya hasilnya 6/5. Seperti itu. Kemudian perkalian pecahan yang kedua yaitu perkalian pecahan dengan bilangan asli. Mengalihkan pecahan dengan bilangan asli berarti kalian ingin mengetahui banyaknya bagian tertentu. Ingat, ingin mengetahui banyaknya bagian tertentu dari suatu kumpulan atau himpunan objek. Jadi bentuk matematikanya seperti ini. A per C kali B itu sama dengan A kali B per C. Sama dengan tadi, bedanya pecahannya yang di depan. Dengan catatan A, B, C adalah bilangan asli dan C tidak sama dengan 0. Kita ilustrasikan contohnya 2/3 kali 15 sama dengan 10. Nah, ini adalah perkalian matematikanya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi jika kalian punya 15 tanaman sesuai dengan ini, bilangan aslinya 15, maka tanaman itu dibagi menjadi 3 bagian dengan jumlah yang sama banyak. Karena pecahannya adalah 3 penyebutnya, maka dibagi menjadi 3 bagian. Nah, kemudian dari 3 bagian ini, 2 bagian yang berwarna ini kan berwarna jambon. Nah, 2 bagian ini merupakan ilustrasi dari pembilangnya. Maka ditemukanlah bahwa 2/3 dari 15 adalah yang ini. Ketemunya 10 ini. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Maka dapat disimpulkan bahwa A kali B per C sama dengan B per C kali A. Ini adalah bilangan asli dikalikan dengan pecahan seperti yang pertama,
Kemudian yang ini adalah pecahan dikalikan dengan bilangan asli. Ini yang kedua. Nah, kedua hal ini itu sama, walaupun nanti bentuknya, cara pengerjaannya berbeda, tapi hasilnya akan tetap sama, yaitu seperti ini: A kali B per C. Bisa dipahami ya? Jadi kalau dengan angka bisa dituliskan seperti ini: 8 kali 3 per 4 itu sama dengan 3 per 4 kali 8, dan pengerjaannya adalah 3 kali 8 per 4. Seperti itu. Hanya beda dalam penafsirannya atau pengertiannya. Kita lanjut. Pembagian pecahan. Yang pertama adalah pembagian pecahan dengan bilangan asli. Membagi pecahan dengan bilangan asli itu berarti membagi pecahan menjadi beberapa bagian sebanyak bilangan aslinya, atau membagi bagian dari pecahan menjadi bagian yang ukurannya lebih kecil. Jadi jika pecahan dibagi menjadi dengan bilangan asli, itu nilainya akan semakin kecil. Kita lihat ke contoh. 1/2 dibagi 3. Ini adalah pecahan dan ini dibagi bilangan asli. Kita ilustrasikan. Ada 1/2 liter air minum akan dibagi menjadi 3 gelas, ya, 3 cup lah. Nah, maka setiap cup ini akan mendapatkan jumlah yang lebih kecil dari 1/2 ini. Itu maksudnya seperti itu. Kita ilustrasikan lebih lengkapnya lagi seperti ini. Ini 1/2, ya, 1/2. Dari 1/2 ini kita bagi 3, maka dia akan mendapatkan setiap bagiannya adalah 1/6. Nah, ini adalah angka yang lebih kecil dari 1/2. Nah, dapat disimpulkan bahwa bagiannya bertambah banyak. Memang benar, bagiannya bertambah banyak, tetapi nilai masing-masingnya menjadi lebih kecil, tergantung dari faktor pembagiannya. Nah, kemudian bisa kita tuliskan 1/2 dibagi 3 itu bisa dengan cara pengerjaannya dibalik menjadi perkalian. Tapi dengan syarat kayak seperti ini. Angka 3 ini, bilangan asli ini dibalik. Artinya dibalik seperti ini. 3 ini jadi penyebut dan kemudian pembilangnya menjadi angka 1. Nah, seperti ini. Jadi ketika pembagiannya diubah menjadi perkalian, maka yang belakang ini berubah menjadi seperti ini atau dibalik. Kemudian ketika sudah dibalik, tinggal dioperasikan, diperkalikan. 1 kali 1 hasilnya 1, kemudian 2 kali 3 sama dengan 6. Seperti itu. Hasilnya 1/6. Lanjut. Yang nomor 2 adalah bilangan asli dibagi dengan pecahan. Ya. Artinya bagaimana? Membagi bilangan asli dengan pecahan dapat dimengerti berapa banyak bagian pecahan yang dapat dibuat dari bilangan asli tersebut. Jika masih bingung, kita lihat contoh. Kita 3 dibagi 1/4. Ini bilangan asli, ini pecahan. Nah, 3 ini kita ilustrasikan 3 botol dengan masing-masing botol adalah 1 liter. Maka berjumlah 3 liter, ya. Kemudian dari 3 botol ini kita pasang satu-satu seperti ini. Nah, tujuannya untuk mempermudah. Nah, kemudian dari 1 liter ini ada berapa banyak 1/4 yang dapat dibuat dari 1 liter ini. Jadi kalian harus ingat bahwa pecahan agar bernilai 1 adalah
antara pembilang dan penyebut harus sama. Misal karena ini 1/4 maka menjadi 4/4 agar menjadi 1. Nah, ini kan 1 liter. Maka ada berapa 1/4 yang dapat dibuat menjadi 1 liter? Maaf, saya ulangi. Ada berapa banyak 1/4 yang dapat dibuat agar memenuhi 1 liter ini? Maka karena ini 1/4 maka ada 4 agar menjadi 4/4. Nah, maksudnya seperti itu. Maka dapat diketahui kalau jika ada 4 maka bernilai 1. Nah, 4 ini bernilai 1 ini. Nah, kemudian ada 3 maka ada 12 totalnya, ada 12. Jadi 3 dibagi 1/4 itu hasilnya adalah 12 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seperti itu. Nah, kemudian jika itu sudah bisa dipahami, kita dapat menuliskannya seperti ini. Seperti tadi kita balik, 3 dibagi 1/4, pembagiannya kita ubah menjadi perkalian. Nah, kemudian yang belakang, yang tadinya pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Ini lihat, 1 pembilang jadi penyebut, 4 penyebut jadi pembilang. Seperti ini. Ini jika pembagiannya diubah menjadi perkalian. Maka tinggal 3 kali 4 12/1. 12 bagi 1 hasilnya adalah 12. Seperti itu. Bisa dimahami nggih? Kita ke bilangan desimal. Mengubah pecahan menjadi desimal. Nah, yang pertama, beberapa bentuk pecahan dapat diubah menjadi bentuk desimal dengan terlebih dahulu mengubah penyebutnya menjadi penyebut 10 atau 100. Yang kedua, pecahan dengan penyebut 2 dan 5 atau kelipatannya dapat diubah menjadi pecahan berpenyebut 10 dan 100. Yang ketiga, untuk mengubah pecahan yang penyebutnya tidak dapat diubah menjadi penyebut 10 dan 100, maka bagaimana? Sehingga dapat dilakukan dengan melakukan pembagian bersusun pendek, menggunakan pembagian Porgapit, sehingga diperoleh bentuk desimalnya nanti. Nah, kita ke contoh. Nah, 1/2. 1/2, ingat penyebut 2. Penyebut 2 itu dapat diubah menjadi penyebut 10. Nah, kemudian 2/10 ini itu dikali dengan angka 5 agar berpenyebut 10. Maka yang atas juga dikalikan dengan angka 5. Hasilnya adalah 1 kali 5, 5. Maka 1/2 bentuk lainnya yang senilai adalah 5/10. Jika ini diubah menjadi penyebut 10. Kemudian diubah menjadi desimal, maka karena pembagian 0, ya, ini depannya 1, maka tinggal pindah koma. Dari sini pindah ke sini. Jadinya 0,5. Udah kan? Ke angka berikutnya. Penyebut 5, 2/5, maka bisa juga diubah menjadi penyebut 10. Maka 5/10 dikalikan dengan angka 2. Nah, kemudian pembilangnya juga dikalikan dengan angka 2. 2 kali 2, 4. Hasilnya adalah tinggal pindah koma, 0,4. Mudah bukan? Kita lanjut ke angka berikutnya. Nah, ini ada angka pecahan 3/4. Nah, 3/4 ini tidak bisa diubah menjadi penyebut 10 ataupun tidak bisa diubah menjadi penyebut 10. Walaupun sebenarnya bisa saja dikalikan 2,5 atau jadikan penyebut 100. Nah, ini akan saya contohkan dengan pembagian Porgapit. Jadi seperti ini, 3 dibagi 4.
3 bagi 4 nanti akan ketemu hasil pecahan desimalnya. Kita bagi 3 bagi 4. 3 bagi 4 itu nggak bisa, 0. Kemudian 0 kali 4 hasilnya 0. Kemudian dikurangi dulu 3, kemudian tambah 0. Ketika menambahkan angka 0 ini yang bukan angka awalnya, maka diimbangi dengan koma. Seperti itu. Kemudian sekarang angkanya berganti menjadi 30. 30 dibagi 4, yang paling mendekati adalah 7. 7 kali 4, 28. Kita kurangi, hasilnya 2. Tambah 0 lagi, 20 bagi 4 adalah 5. 5 kali 4, 20. Hasilnya 0. Nah, ketika sudah 0 berarti membaginya sudah selesai. Hasilnya adalah 0,75. Seperti itu. Jadi 3/4 itu bentuk desimalnya adalah 0,75. Sekarang membandingkan bilangan desimal. Untuk membandingkan dua bilangan desimal, kalian dapat menggunakan nilai tempat dari bilangan desimal tersebut. Bilangan desimal diletakkan di sebelah kanan tanda koma, sementara bilangan asli diletakkan di sebelah kiri tanda koma. Nih, kita lihat di sini ada angka 3,48. 3 ini adalah bilangan asli. Ya, ini asli. Di sebelah kanan koma ini adalah bilangan desimal. Nah, nilai tempatnya ini satuan. Kemudian di sebelah kanan koma ini persepuluhan. Di sebelah kanannya lagi adalah perseratusan. Nah, ilustrasinya itu seperti ini. Yang satuan, karena ada 3, maka ini kotakannya ada 3. Kita bayangkan kotakan. Nah, kemudian persepuluhannya itu adalah ini. Kalian satu kotak ini dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Maka itu adalah persepuluhan. Nah, karena ini 4, maka persepuluhannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Bisa dipahami ya? Jadi semakin ke kanan nilainya semakin kecil. Nah, perseratusan itu ya bagaimana? Perseratusan itu adalah kotakan ini yang kecil ini. Nah, kotakan kecil ini merupakan perseratusan nilai tempatnya. Jadi semakin ke kanan nilainya semakin kecil, semakin ke kiri nilainya semakin besar. Seperti itu. Kita lanjut, kita bandingkan 5,6 berbanding 5,9. Kita lihat dulu nilai tempatnya. Patokannya adalah nilai tempat. Nah, di depan koma adalah satuan. Satuannya sama, berarti kita lihat persepuluhannya. Persepuluhannya 6 dan 9, maka lebih besar 9. Maka ini kurang dari. Kemudian yang B, 2,41 dengan 2,4. Kalian jangan terkecoh. Ini 41, ini 4. Terlihatnya banyak 41. Tapi kita lihat dulu nilai tempatnya. Apakah benar 41 itu lebih besar? 2. Oh, di depan koma sama. 4 sama. Nah, ini tinggal. Ini ada 1, ini enggak ada. Ini sebenarnya adalah 0. Maka 0 dengan 1 lebih besar 1. Oh iya, benar, ternyata 2,41 dengan 2,4 lebih besar 2,41. Seperti itu. Kita ke angka berikutnya, ke soal berikutnya. Yang C, 12,01 berbanding 12,1. Nah, ini jangan terkecoh. Dilihat dulu bilangan aslinya, oh 12, sama 12. Di belakang koma persepuluhannya ini 1, ini 0. Maka jika persepuluhannya sudah diketahui lebih besar mana, maka kalian tidak perlu membandingkan angka berikutnya atau nilai tempat berikutnya. Maka ini sudah dipastikan lebih besar
yang sebelah kanan. Karena nilai tempat persepuluhannya itu 1, yang ini 0. Seperti itu. Yang sekarang, yang D, kalian bandingkan lagi 4 dengan 5 bilangan aslinya. Sudah jelas, ya kan? 4 dengan 5, maka lebih besar 5. Maka hasilnya adalah kurang dari. Yang E, 8,20 dengan 8,2. Nah, ini bilangan aslinya sama, 8. Kemudian di belakang koma sama, persepuluhannya 2, 2. Yang sekarang perseratusannya. Ini 0, yang ini tidak ada. Ingat, seperti tadi, ini jika tidak ada adalah 0. Kesana terus 0, 0, 0, 0, 0. Maka ini adalah angka yang sama. Seperti itu. Mudah bukan? Ya, kita lanjut. Mengurutkan bilangan desimal. Contoh, urutkan bilangan desimal ini dari yang terkecil. Maka kita cari angka dari yang terkecil. Yang pertama harus kalian lakukan adalah mengidentifikasi nilai tempat masing-masing angkanya. Nah, bilangan aslinya terlebih dahulu yang di depan koma. Mana angka yang paling kecil? Yaitu 2. Ini dan ini. Otomatis 2 angka ini akan menempati posisi di depan karena yang lain lebih besar. Nah, sekarang kita tinggal melihat nilai tempat setelah koma, ya, itu adalah persepuluhan. Maka persepuluhannya lebih besar mana? Oh, 4 dan 6 lebih besar 6. Maka yang pertama dituliskan adalah 2,4 karena lebih kecil. Karena yang diinginkan oleh soal adalah dari yang terkecil. Kemudian setelah 2,4 adalah 2,6. Setelah itu, setelah 2, karena sudah selesai, tinggal bilangan asli berikutnya yaitu 3 karena lebih besar. Jangan melihat persepuluhannya, ya, tapi melihat bilangan aslinya terlebih dahulu. Nah, kemudian 3,4 dengan 3,04. Lebih besar mana? Lebih besar 3,4 karena ini persepuluhannya adalah 0. Maka yang tulis terlebih dulu adalah ini 3,04. Dan baru diikuti 3,4, yang terakhir adalah 7. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak salah kata yang saya ucapkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.